Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Melani dengan NPM 1807051036. Di sini saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir saya dengan judul Aplikasi Pembelajaran Agama Hindu berbasis web atau IPASRAMAN dengan studi kasus pada siswa SMP Negeri 1 Sukoharjo. Baik, untuk yang pertama adalah latar belakang. Selanjutnya di sini SMP Negeri 1 Sukoharjo sebagai salah satu lembaga pendidikan formal memfasilitasi siswa yang beragama Hindu dengan menyediakan mata pelajaran agama Hindu dan dengan tenaga pengajar yang juga beragama Hindu. Saat ini perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Begitu pula di dalam dunia pendidikan, sehingga materi pembelajaran dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh guru dan siswa melalui website maupun internet. Namun untuk ketersediaan materi agama Hindu sendiri saat ini masih terbatas. Materi-materi agama Hindu masih disajikan dalam bentuk buku, sehingga siswa mengalami kesulitan untuk mengakses dan mendapatkan materi pembelajaran agama Hindu tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah aplikasi pembelajaran agama Hindu berbasis website yang menyediakan materi-materi agama Hindu yang sesuai dengan kurikulum. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat membantu siswa yang beragama Hindu dalam mendapatkan materi agama Hindu yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, serta dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah mengapa perlu dibuatkan aplikasi pembelajaran agama Hindu berbasis web dan bagaimana membuat aplikasi pembelajaran agama Hindu berbasis web. Selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah dari tugas akhir ini adalah: 1. Aplikasi ini hanya menyediakan materi pembelajaran agama Hindu pada jenjang SMP. Yang kedua, pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan yang ketiga, aplikasi ini hanya dapat dijalankan melalui web browser secara online. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk membuat sebuah aplikasi pembelajaran agama Hindu berbasis web di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Selanjutnya adalah IR diagram. Nah, di sini siswa dapat mengakses materi. Kemudian materi tersebut disusun oleh guru, di mana guru ini, seorang guru dapat menyusun atau mengupload beberapa materi. Kemudian setiap materi memiliki satu bank soal. Selanjutnya adalah use case diagram. Nah, pada use case diagram ini terdapat dua aktor, yaitu adalah admin dan siswa. Nah, admin ini sendiri adalah guru. Nah, sebelum masuk ke aplikasi, admin harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini admin dapat mengelola data siswa, mengelola materi pembelajaran, dan mengupload soal-soal latihan. Kemudian untuk aktor selanjutnya yaitu siswa. Di sini siswa harus melakukan login terlebih dahulu sama seperti admin. Kemudian siswa dapat mengakses dan mendownload materi serta dapat mengerjakan soal-soal latihan. Baik, selanjutnya adalah activity diagram. Untuk yang pertama adalah activity diagram login admin. Nah, di sini admin masuk aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan form login. Kemudian admin harus mengisikan username dan password. Lalu kemudian database akan memvalidasi data. Apabila datanya benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Namun jika datanya tidak valid atau salah, maka akan kembali ke form login. Yang kedua, activity diagram kelola data siswa. Nah, di sini setelah melakukan login, sistem akan menampilkan halaman utama admin. Kemudian admin dapat memilih menu data siswa. Kemudian database akan mengambil data siswa dan menampilkannya pada menu data siswa. Kemudian admin dapat melakukan kelola data siswa seperti edit, tambah, atau hapus data siswa. Nah, jika ingin disimpan, maka data akan tersimpan di database. Jika tidak, maka akan kembali ke menu tampilan data siswa. Yang ketiga adalah activity diagram mengelola materi pembelajaran. Nah, di sini admin melakukan login, setelah itu sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian admin dapat memilih menu materi.
Selanjutnya, database akan mengambil data materi dan menampilkannya pada sistem. Kemudian, admin dapat melakukan kelola data materi. Selanjutnya, jika admin ingin menyimpan, maka data akan tersimpan di dalam database. Namun, jika tidak, maka akan tetap berada pada tampilan data materi. Yang keempat, activity diagram mengupload soal-soal latihan. Dan di sini setelah melakukan login, admin, kemudian sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian admin dapat memilih menu latihan. Kemudian database akan mengambil data soal dan menampilkannya pada sistem. Nah, di sini sistem akan menampilkan menu tambah dan hapus soal latihan. Selanjutnya, admin dapat memilih menu. Jika tambah, maka sistem akan menampilkan form tambah soal. Kemudian admin harus mengisi form tambah soal. Namun, jika ingin menghapus, maka sistem akan menampilkan konfirmasi penghapusan. Kemudian database akan menyimpan data yang terbaru. Selanjutnya yang kelima adalah activity diagram login siswa. Nah, di sini siswa masuk aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan form login, kemudian siswa harus mengisikan username dan password. Lalu database akan memvalidasi data. Apabila datanya benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Namun jika salah atau tidak valid, maka akan kembali ke tampilan login. Yang keenam adalah activity diagram mengakses dan mendownload materi. Dan di sini siswa harus melakukan login, kemudian sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian siswa dapat memilih menu materi. Nah, di sini sistem akan menampilkan judul-judul materinya. Kemudian siswa dapat memilih judul materi pembelajaran. Kemudian database akan mengambil materi pembelajaran dan menampilkannya pada sistem. Kemudian pada sistem akan tampil tampilan untuk download materi. Kemudian siswa dapat mengklik download materi jika ingin mendownload, dan materi akan terdownload dari database. Namun jika tidak, maka akan tetap berada pada tampilan materi pembelajaran. Yang ketujuh adalah mengerjakan soal activity diagram mengerjakan soal-soal latihan. Di sini siswa harus melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian siswa dapat memilih menu latihan. Kemudian sistem akan menampilkan judul-judul soal latihan. Kemudian siswa dapat memilih judul soal latihan dan database akan mengambil soal latihan sesuai dengan judul yang dipilih sebelumnya. Kemudian sistem akan menampilkan soal latihannya. Kemudian siswa dapat mengerjakan soal latihan. Setelah selesai, maka sistem akan menampilkan nilai dari latihan. Nah, selanjutnya adalah perancangan interface. Yang pertama adalah interface login. Nah, ini adalah tampilan interface login. Di sini siswa maupun admin harus mengisikan username dan password untuk bisa masuk ke dalam aplikasi. Yang kedua adalah interface halaman utama admin. Nah, ini adalah tampilan halaman utama admin. Di sini ada dashboard, kemudian ada menu data siswa, materi, dan menu latihan. Nah, untuk kedepannya rencananya untuk bagian dashboard akan saya isi foto kegiatan pembelajaran pada saat pembelajaran dan logo SMP Negeri 1 Sukoharjo. Selanjutnya adalah interface menu data siswa. Nah, pada menu data siswa ini terdapat submenu kelas 7, 8, dan 9. Nah, jika kita klik kelasnya, maka akan muncul data dari siswa kelas tersebut. Nah, di sini contohnya ada nama, NIS, tempat tanggal lahir, kemudian ada aksi, edit atau hapus. Nah, edit ini jika kita ingin mengedit data siswanya. Kemudian jika ingin menambahkan data siswa, maka bisa klik tambah data. Selanjutnya adalah interface menu materi. Di sini menu materi terdiri atas kelas 7, 8, dan 9. Kemudian di sini ada pada setiap kelas terdapat judul-judul materi, kemudian kode materinya, kelas. Kemudian dapat menambahkan materi, mengedit maupun hapus.
Selanjutnya adalah interface menu latihan. Sama seperti menu data siswa dan materi, di sini terdapat submenu kelas 7, 8, dan 9. Di menu latihan ini terdiri atas judul soalnya, kemudian kode soal, dan kelas. Nah, di sini admin dapat melakukan tambah data, edit, maupun hapus data soal-soal latihan. Nah, selanjutnya adalah interface halaman utama siswa. Nah, pada interface halaman utama siswa ini terdapat dashboard. Nah, ini dashboard ini nantinya juga akan saya isikan foto kegiatan pasraman atau kegiatan pembelajaran dan logo SMP. Kemudian untuk materi terdiri atas kelas 7, 8, dan 9. Untuk latihan juga sama, terdiri atas kelas 7, 8, dan 9. Nah, selanjutnya adalah interface menu materi. Nah, di sini menu materi terdiri atas kelas 7, 8, dan 9. Jika kita klik salah satu kelas, maka akan muncul sub atau judul-judul materi yang akan dibahas pada aplikasi. Nah, di sini ada kitab Suci Weda, Serada, Karmapala, Sata Tatai. Nah, di sini adalah judul-judul materinya. Apabila kita klik salah satu materi, maka akan muncul interface materi. Di sini penjabaran materinya. Kemudian ada tombol untuk mendownload materi. Dan jika ingin mendownload, maka materi akan langsung terdownload. Kemudian selanjutnya adalah menu latihan. Di sini juga sama seperti materi. Di sini terdiri atas kelas 7, 8, dan 9. Untuk setiap kelas terdiri dari beberapa judul latihan. Di sini ada latihan 1, latihan 2, mid semester, latihan 3, dan soal UAS. Nah, apabila kita klik salah satu judul, maka akan muncul soal latihan. Kemudian jika kita submit, maka akan menampilkan nilai atau skor dari soal latihan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk target pengerjaannya, saya targetkan 3 bulan untuk pembuatan aplikasi dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam tugas akhir ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.